Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan untuk kita menghadapi sepanjang hari ini. Ada begitu banyak persoalan mungkin yang kita hadapi, ada begitu banyak hal yang akan kita lewati, tapi firman Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kita. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu yang kami akan hadapi pada hari ini. Kami berdoa mengucap syukur, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pagi hari ini kalau bisa saya kasih judul, saya akan memberikan judul firman Tuhan sebelah kanan. Yuk kita buka bareng-bareng Bapak Ibu. Yohanes 21, saya akan bacakan ayatnya yang ke-6 saja. Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, silakan buka Alkitab. Kalau bagi yang nggak punya Alkitab, silakan beli ya Bapak Ibu ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke. Saat pertama kali Tuhan memanggil para murid, kondisinya hampir sama. Kalau kita tahu di Lukas 5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11, kondisinya hampir sama ya. Yesus menemui mereka di danau. Semalaman mereka mencari ikan, tapi tak mendapatkan seekor pun ikan. Yesus menyuruh mereka ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jalannya. Jala penuh dengan ikan, akhirnya jalannya koyak. Sobek ya Bapak Ibu ya, jalannya saking banyaknya ikan. Dan gak hanya itu, kapal mereka hampir tenggelam. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau kapal mereka hampir tenggelam, artinya ada banyak banget ikan yang mereka tangkap pada waktu itu ya Bapak Ibu ya. Ada begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Nah, kita mulai cerita dari Tuhan Yesus ya. Setelah selama 3,5 tahun mereka mengikut Yesus, ada hal yang mengerikan yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang mereka lihat sendiri ya. Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, dan akhirnya Yesus mati. Padahal mereka berharap Yesus memimpin pembebasan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Dalam keadaan galau, Petrus pergi menangkap ikan, seperti akan kembali ke profesi yang lama. Jadi sebelum Petrus mengikut Yesus, kita tahu ya bahwa Petrus adalah seorang penangkap ikan. Murid-murid yang lain ikut karena merasa tidak ada pilihan lain. Kayaknya saya mau ngapain lagi nih? Yesus udah nggak ada, pemimpin kita udah nggak ada. Ya udah kita ikut Petrus aja lah. Mungkin dianggap Petrus salah satu murid yang paling berpengaruh mungkin, makanya mereka ikut juga bersama-sama dengan Petrus. Kemudian Yesus datang dan mereka mencari ikan. Sebelumnya mereka mencari ikan semalam-malaman, mereka gagal. Pagi harinya Yesus menghampiri dan seolah-olah minta ikan dari mereka. Saat Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan, para murid mengikuti, lalu menangkap banyak ikan, dan kali ini jala tidak koyak. Berbeda dengan pada Lukas 5, jala koyak, tapi hari ini jala nggak koyak. Dikatakan bahwa Yesus minta ikan, kemudian mereka mencari, dan Yesus menyuruh mereka tebarkan jala di sebelah kanan. Mereka mendapatkan banyak ikan, lalu jala tidak koyak. Pertanyaannya, kenapa spesifik itu Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan? Kenapa Yesus nggak hanya bilang tebarkan jalamu saja? Kenapa harus di sebelah kanan? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Kalau Yesus bisa berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan, artinya sebelumnya mereka menebarkan jalannya di sebelah kiri. Nah, pelajaran yang pertama adalah introspeksi diri, lalu tinggalkan yang tidak menghasilkan. Poin yang pertama, introspeksi diri, lalu tinggalkan yang tidak menghasilkan. Analisa hidup kita, berhentilah melakukan apapun yang tidak ada hasilnya, lalu ubah arah kehidupan kita. Kadang-kala kita mulai melakukan sesuatu yang itu terus, walaupun nggak ada hasilnya, walaupun nggak berbuah, tapi kita terus melakukannya. Hari ini berubahlah. Jika selama ini kita tidak berhasil, artinya selama ini kita berfokus pada sisi yang keliru, bukan pada sisi yang benar. Kita harus belajar dan berani berubah, mengarah kepada sisi yang lain. Perubahan adalah sesuatu yang paling ditakuti manusia. Manusia cenderung merasa nyaman di tempatnya yang ada sekarang, bahkan kadang merasa nyaman di suatu posisi walau tidak ada hasilnya. Manusia begitu sulit untuk berubah ya Bapak Ibu. Takut, malas gitu berubah. Kayak misalnya yang gemuk disuruh diet, yang diet disuruh makan banyak.
Dan lain hal sebagainya. Ada begitu banyak perubahan yang dihindari oleh manusia. Bukan karena takut akan hasilnya, tapi susah untuk melewati prosesnya. Nah, ada begitu banyak orang yang melakukan sesuatu itu saja walaupun nggak berbuah. Karena kenapa? Karena arahnya keliru. Saya punya satu cerita, ada seorang bapak, dia lumayan ya kaya, kemudian dia diajak temannya untuk berjudi, katanya, yuk kita main judi yuk. Ini bisa memutar uang dengan cepat gitu katanya. Kemudian mereka mulai berjudi, dan pada perjudian yang pertama bapak ini menang. Menangnya banyak minta ampun. Kemudian karena dia merasa menang sangat banyak, dia terus mengulang judinya. Tetapi setiap kali dia mengulang judinya, dia kalah terus. Terus ditanya, kenapa masih mencoba judi? Ya barangkali aja menang lagi. Karena kenapa? Karena pada pertama kali dia lakukan, dia sudah menang. Melakukan sesuatu yang sebelumnya kita berhasil, kemudian melakukannya terus menerus, lalu tidak ada hasilnya. Hari ini berubahlah Bapak Ibu. Mungkin kita ada di satu sisi yang keliru, satu sisi yang salah. Saya nggak tahu persoalan apa yang Bapak Ibu alami, persoalan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan hari-hari ini. Tapi berubahlah, dan kita akan melihat berkat Tuhan mengikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Seringkali manusia menebar ke sebelah kiri, yaitu dengan cara yang tidak terhormat, tipu sana sini. Hentikan cara ini, berani melangkah dan membuat perubahan yang radikal. Berubahlah. Hari-hari ini kalau sepertinya ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupmu, mungkin keadaan gak berubah, mulailah dengan merubah dirimu sendiri. Kalau keadaan dirimu sendiri berubah, keadaan akan tunduk kepadamu. Kemudian yang kedua, yang pertama ada introspeksi diri. Yang kedua adalah, seringkali Tuhan arahkan kita ke tempat yang berlawanan dengan logika normal. Jadi begini Bapak Ibu, ternyata tradisi orang Yahudi adalah ketika orang mulai mencari ikan, mereka pergi ke tengah danau jauh, kira-kira 90 meter lah. Jauh ya, artinya udah jauh dari bibir danau. Mereka mencari ikan, arah sebelah kanan perahu itu menghadap ke bibir danau, sebelah kiri menghadap keluar bibir danau. Artinya sebelah kiri itu adalah arah yang dalam, sebelah kanan adalah arah yang dangkal. Nah, kenapa mereka sering menebarkan jala ke arah yang dalam, ke sebelah kiri? Karena di situ adalah arah yang dalam. Indikasinya adalah banyak ikan di situ. Karena lebih dalam, semakin dalam danau, semakin banyak ikan yang ada di situ. Tapi hari itu Yesus bilang, jangan tebarkan jala sebelah kiri, tapi tebarkan jala di sebelah kanan. Nah, kadang-kadang Yesus membawa kita keluar dari logika duniawi yang kayaknya dunia mulai bilang, ya udah lakukan ini supaya berhasil, lakukan itu supaya berhasil, lakukan ini, lakukan itu, lakukan apapun supaya berhasil. Tapi hari ini Yesus bawa kita keluar dari logika manusia. Kadang-kala Tuhan mungkin dalam hati Petrus mulai berkata, Tuhan kan sebelah kanan dangkal, orang kita juga biasa sebelah kiri. Orang di Lukas 5 juga Tuhan bilang pergi ke laut yang dalam, pergi ke arah yang dalam dan cari ikan. Kenapa hari ini harus sebelah kanan, harus ke sisi yang dangkal gitu? Nah, ternyata Tuhan punya satu pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa kadangkala bukan soal apa yang sudah terjadi sebelumnya, tapi soal apa kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita mulai berjalan dengan pikiran kita sendiri, gue udah pernah berhasil melalui hal ini, gue udah pernah berhasil melalui hal itu, saya sudah pernah mencoba ini dan sudah pernah berhasil, masa harus dirubah? Ya, kalau Tuhan katakan berubah, berubahlah. Keluar dari logika manusia. Kadang-kadang Tuhan mulai melakukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang gak enak buat kita, tapi kalau Tuhan yang mengatakan, Dia pasti akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dangkal, sebelah kanan dangkal. Kemudian kita mulai berkata, Tuhan, pekerjaan saya kok sekarang kayaknya dangkal ya Tuhan, apalagi ada pandemik, keganggu, orang susah untuk kerja, apalagi di kota-kota besar. Banyak pekerjaan yang menjadi korban gara-gara pandemi ini. Nah, hari ini firman Tuhan berkata, pandemi boleh terjadi, tapi kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun di tempat yang dangkal, berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah setiap kali Tuhan minta kita berkorban, sebenarnya Tuhan sedang memberi kita kehormatan. Nah, kita baca ayat 5 dan ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Yesus minta lauk pauk nih. Kemudian mereka mendapat ikan, kemudian mereka balik lagi. Mereka balik ke danau dengan ikan yang banyak. Tapi lihat ayat 9 nih, ada sesuatu yang aneh ya. Kita baca bareng-bareng.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Artinya Yesus bukan nggak punya ikan dong. Yesus punya ikan. Dan ya memang Yesus punya segalanya gitu. Yesus punya ikan, tapi dia minta ikan sama murid-murid. Perhatikan ini baik-baik bahwa terkadang ketika kita berkorban, ternyata Yesus sedang memberikan penghormatan kepada kita. Bukan karena Yesus nggak punya, orang semua dunia ini Yesus yang punya. Nah kadang-kala kita mulai berpikir, Tuhan saya mau korbanin apa lagi, Tuhan udah punya semua. Kemudian saya mau korbanin apa Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Mulai bersungut-sungut atau mulai merasa baik ketika berkorban. Nggak gitu konsepnya. Sama kayak gini, misalnya saya punya satu cerita, saya pernah makan bersama keluarga di satu rumah makan. Kemudian saya yang bayar makanannya. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua saya nggak punya duit untuk bayar? Punya. Tapi saya merasa terhormat ketika saya membayarkan. Sama dengan ketika kita berkorban kepada Tuhan. Tuhan bukan nggak punya, Tuhan punya. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, itu berarti Dia memberikan kehormatan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang mengeluh dengan korban, sedang mengeluh dengan apa yang kamu lakukan kepada Tuhan, dengan pelayanan, sadarilah bahwa pelayananmu, korbanmu adalah kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat, tebarkan jala di sebelah kanan. Lawan logika manusia. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkorbanlah. Bukan karena kamu punya banyak. Bukan karena supaya Tuhan dimuliakan, enggak. Tapi karena Tuhan memberikan kehormatan kepadamu. Berkorbanlah. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Firman Tuhan yang begitu singkat, tapi hamba-Mu percaya, hamba-Mu yakin, kasih Tuhan mengikuti jemaat yang ada, jemaat di Temanggung Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati Bapak Ibu, Engkau memberkati orang-orang tua, Engkau memberkati orang-orang yang terbaring sakit, Engkau memberkati orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang kesusahan, Engkau memberkati orang yang merintih kesakitan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu, Engkau memberkati remaja, Engkau memberkati Pro-M, segala jenis pelayanan yang ada di gereja ini, Engkau memberkati, Engkau juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala, anak-anak, Engkau memberkati Oma Els juga Tuhan, para pengerja, Engkau memberkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan, wakil gembala, diaken-diaken yang ada, siapapun itu yang terlibat dalam pelayanan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kau juga memberkati Tuhan setiap jemaat yang mengalami sakit, baik itu COVID atau apapun itu, dan kami percaya hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu, semua jemaat yang ada terhindar dari COVID, gak hanya COVID Tuhan, dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Terpuji nama Bapa dalam sorga. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, biar hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.